Video ini merupakan part kedua dari video sebelumnya terkait saham dividen di bawah Rp50.000. Setelah sebelumnya kita sudah bahas ada saham BJTM, saham RALS, dan ketiga saham lainnya. Buat yang belum nonton, link ada di bio. Yuk kita bahas 5 list selanjutnya, dan disclaimer ini bukan ajakan beli atau jual saham karena keputusan ada di tangan Anda. Saham pertama yaitu saham AMAG yang merupakan perusahaan asuransi dan saat ini harga sahamnya 358 per lembar saham. Nominal dividen yang dibagikan sempat terjadi penurunan pada tahun 2022 tetapi sampai saat ini nominal dividennya kembali meningkat menjadi 40 per lembar saham. Bagi yang mencari momentum sebelum dividen bisa dicatat historical tanggal cum date-nya di awal bulan Mei atau awal bulan Juli. Secara dividen yield terakhir sebesar 9,4% dan rata-rata dividen yield 3 tahun terakhir di atas 9% dan 5 tahun terakhir di atas 11%. Sehingga secara persentase yield saham AMAG ini tergolong besar. Secara kinerja Q-on-Q kuartal 1 tahun 2025 ini masih menunjukkan growth. Saat ini valuasi price to book value di 0,95 kali dan price earning ratio-nya di 7,5 kali. Secara rasio return on equity sebesar 12,6% dan rasio return on invested capital 12,8%. Jika melihat refleksi data ROE dan ROIC saham AMAG masih terus meningkat setiap tahunnya walaupun sempat ada penurunan kinerja pada tahun 2023. Setelah itu kembali meningkat sepanjang tahun 2024 dan awal kuartal 1 2025. Dan pada kenaikan terakhir sempat ada akumulasi di harga atas. Bukan berarti pasti naik karena data akumulasi tersebut belum terlihat kembali saat ini. Saham kedua ada saham IPCM atau Jasa Armada Indonesia yang merupakan saham infrastruktur pelabuhan. Setelah sempat naik cukup tinggi, saat ini harga saham IPM terlihat sideways sejak tahun 2022. Walaupun pada 2025 mulai terlihat ada volume dan gerakan harga yang diikuti dengan volume akumulasi kecil. Saham ini rutin bagi dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun periode laba bersih. Untuk dividen final biasa dibagikan pada akhir bulan Juni atau awal bulan Juli dan untuk dividen interim biasa dibagikan pada bulan Desember hingga Januari. Secara dividen yield saat ini di atas 8% dengan rata-rata yield antara 5,8% sampai dengan 7% dalam 3 tahun terakhir. Dari segi rasio return on equity di atas 12,9% dan ROIC di atas 12,7%. Dan saat ini terlihat mulai meningkat kembali setelah terjadi penurunan pada periode tahun 2024. Dari segi laba bersihnya pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2025 terlihat meningkat secara Q-on-Q, tentunya peluang dividen di tahun selanjutnya akan cukup menarik. Selanjutnya ada saham TMAS atau Temas Tbk yang merupakan perusahaan pengiriman kargo laut atau jasa pelayaran. Saat video ini dibuat harga sahamnya 128 per lembar atau Rp12.800 setiap satu lot sahamnya. Saham ini sempat melaksanakan stock split beberapa kali dan naik signifikan pada tahun 2022. Melihat pola harga yang terjadi saat ini menurut Mimin White & Co dengan catatan jika ada volume besar masuk baru pergerakan akan signifikan karena saham ini kurang populer. Dari segi dividen yield-nya pada tahun periode 2024 hanya membagikan dividen 4 per lembar saham atau dalam yield sekitar 3,1% berdasarkan harga saat ini. Dividen tersebut merupakan dividen payout ratio terkecilnya dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata dividen yield 3 tahun terakhirnya 6,6% dan rata-rata 5 tahun terakhirnya 5,9%. Memang secara dividen tidak terlalu besar, lalu gimana dengan kinerjanya saat ini? Secara laba bersih tahunannya terlihat turun dari laba terbesar di atas 1,3 triliun pada tahun periode 2022. Tetapi pada kuartal 2 tahun 2025 ini mulai ada peningkatan secara Q-on-Q dibandingkan tahun 2024. Dari segi rasio ROE ada di angka 24% dan ROIC ada di angka 20%. Dengan penurunan laba bersih sebesar 50% dari 1,3 triliun menjadi 600 miliar secara kedua rasio tersebut, saham TMAS masih cukup layak untuk kita lirik. Namun hati-hati karena likuiditasnya cukup kecil dan sedang downtrend. Dan sekilas secara valuasi berbanding kinerja saham TMAS saat ini masih cukup mahal. Tetapi jika growth konsisten maka akan menurunkan angka PE rasio. Namun jika laba terus turun dengan PBV 2,6 kali, sobat invest perlu waspada. Disclaimer ya, semua saham yang Mimin bahas berdasarkan objektivitas Mimin dan bukan sesuatu yang pasti.
Saham selanjutnya ada saham PBSA atau Paramita Bangun Sarana yang bergerak di bidang konstruksi dan perusahaan konstruksi swasta. Saat ini harga sahamnya 398 per lembar dan sempat naik cukup tinggi pada saat menuju pembagian dividen tahun periode 2024. Dari segi dividen saham PEBA terlihat payout rasio terakhir ada di atas 75%. Dengan nominal dividen 55 per lembar saham mampu menghasilkan dividen yield di atas 13% pada tahun ini dari laba periode 2024. Secara rata-rata dividen yield 5 tahun terakhirnya ada di atas 9% sampai dengan 10%. Dan di sini terlihat EPS kuartal 2 2025 melonjak signifikan yang membuat harga sahamnya loncat pada perdagangan hari kemarin. Menariknya dari sisi return on equity dan return on invested capital saat ini masing-masing ada di atas 37% dan 24%. Dari data di atas terlihat terus meningkat sejak tahun 2020 walaupun pada periode tahun 2024 kinerjanya sempat tertekan. Secara valuasi saat ini ada di PBV 1,7 kali dan price to earning ratio 4,5 kali karena laba bersih pada kuartal 2 tahun 2025 melonjak signifikan. Terakhir ada saham PBID atau Panca Budi Idaman yang memproduksi dan mendistribusikan produk plastik atau packaging kemasan. Saat ini harga sahamnya 476 per lembar saham. Melihat pola pergerakan harga saat ini menurut Mimin jika tidak tertahan di area support pada garis di atas ini, maka Sobat Invest dapat menunggu penurunan atau nunggu diskon. Karena melihat pola pergerakannya di saat sudah naik cukup tinggi dan sideways maka penurunannya akan cukup panjang. Dari segi dividen histori dalam 2 tahun terakhir konsisten dengan payout rasio di atas 80% dan secara nominal dividen terlihat meningkat setiap tahunnya. Tetapi perlu diperhatikan di sini EPS pada 2 kuartal tahun 2025 terlihat menurun secara Q on Q. Rata-rata dividen yieldnya dalam 5 tahun terakhir sekitar 6,7% dan rata-rata 3 tahunnya sekitar 7%. Secara yield memang tidak terlalu besar tetapi saham ini cukup konsisten bagi dividen. Dengan penurunan kinerja saat ini ada baiknya menunggu ketika harga sudah price in. ROE saat ini sebesar 15,5% dan ROIC saham PIT sebesar 14,2% yang mana ini cukup ideal dan sehat berdasarkan data ROE terakhirnya. Namun di sini terlihat di saat laba bersihnya meningkat berdasarkan net income TTM. Tetapi dari segi ROE dan ROIC terlihat menurun. Di sini juga terlihat dalam garis besarnya ketika laba bersih menurun maka akan cenderung turun. Tetapi jika net income TTM mulai ada peningkatan, maka disitulah area the dip atau area harga yang berpotensi menjadi titik pemberhentian penurunan saham PIT. Terkadang tidak semua saham bisa mengandalkan data seperti ini. Tetapi di saham PIT kita bisa lihat based on data kinerja berbanding pergerakan harganya memiliki korelasi yang cukup tinggi. Selalu lakukan analisa ulang segala keputusan ada di tangan Anda. Dan satu catatan dari Mimin, tidak semua saham bisa kita perlakukan dengan cara analisa menggunakan cara yang sama. Pada kasus untuk saham dividen tentunya kinerja emiten memegang peran besar dalam pembagian dividen yang dapat bertumbuh. Selain itu, prospek bisnis yang bertumbuh juga sangat memegang peran kunci. Selebihnya itu kekuasaan dari emiten dalam menentukan dividen payout ratio. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.